Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita nan bersama. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita badan yang sehat, umur yang panjang. Semoga badan yang sehat, umur yang panjang senantiasa kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat kini. Bapak-bapak, Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, baca kitab fikih I'anatul Talibin bab zakat. Bab zakat, bab tentang persoalan seluk-beluk zakat. Karena memang salah satu dari rukun Islam adalah mengeluarkan zakat. Jadi dianggap min arkanil Islam, salah satu daripada rukun Islam. Karena memang ada kata Allah Subhanahu wa taala, wa atuz zakat. Karena doa aqimus shalah wa atuz zakah, dirian salat dan tunaikan zakat. Bahkan adalah di dalam sebuah riwayat hadis dikatakan bunyal islamu ala khamsin. Jadi Islam itu dibangun atas 5. Nah 5 tadi muncul rukun Islam. 2 kalimat syahadat, kemudian salat, masuk ada zakat, puasa dan haji bagi yang mampu. Apa pula yang dimaksud dengan zakat itu? Hiya lugatan at-tathhiru wan nama. Namanya zakat itu tathhir. Tathhir itu artinya adalah mensucikan, membarasihan. Jadi kalau awak mengeluarkan zakat, itu namanya awak membarasihan diri awak, mensucikan diri awak, membarasihan harta awak. Maka ketika ada zakat dikeluarkan, dibaca ajarakallahu fima a'taita. Jadi Allah memberikan balasan pada apa yang engkau berikan. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abaqaita. Kemudian Allah memberikan keberkahan pada apa yang engkau tinggalkan. Ana wasisan artunana dodok setelah wakaluan, nan wakaluan tu dia palu dari Allah Ta'ala. Kemudian anan tinggal itu adalah mendapat berkah. Wa ja'alahu laka tahuran. Allah menjadikan engkau menjadi suci. Awak berasiah, nan tinggal dapat barakai, nan wakarajuan itu mendapat balasan di sisi Allah. Jadi menurut bahasanya nan zakat itu tadi adalah at-tathhir, membarasihan. Karena nama zakat itu sendiri adalah kalau ditantahannya dari kotoran ya wak. Kotoran ko samojo awak tu itu.
buaya gadang waktu kotoran tu nak harus wak keluar. Kalau nak wak keluar wak bisa menjadi penyakit, tak berasiah wak dia, bisa menjadi penyakit kau wak. Jadi dengan dikaluan plong lapang berasih wan nama tu arti tumbuh berkembang. Kalau seandainya lawak keluan ayun nan tinggal tu ke berkembang tumbuh di kaluan cie aku dia giahlo dari Allah Taala tambahannya jo jalan yang lain. Itu adalah menurut bahasa atau menurut logat. Apalagi di dalam sebuah ayat dikatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Artinya adalah orang kalau seandainya bayar zakat itu akan berasiah diri. Itu orang yang berasiah itu adalah orang nan baru tuang, orang yang menang, orang nan balabo. Jadi bahkan dengan awak mengeluarkan zakat awak itu sendiri, itu berarti awak ingin jadikan diri awak sebagai orang nan baru tuang. Berarti dulu orang nak rugi bah ada kewajibannya ndak nyebayan dah. Itu merugi. Menurut syara, apa yang dimaksud zakat itu menurut syara? Ismun lima yukhraju an malin au badanin alal wajhil ati. Yaitunya sebuah nama atau sebutan bagi apa yang dikeluarkan dari harta atau barang atau badan atas wajah yang akan datang. Jadi ada penjelasan yang lebih jelas. Jadi apa itu zakat? Zakat adalah sebutan atau nama dari harta yang dikeluarkan. Aku wakaluan atau waktu nama zakat gitu. Itu nama. Ate nama aku barang nama keluar aku nama kau zakat. Jadi itu sebutan nama. Pertama sebutan terhadap barang harta. Yang kedua adalah sebutan terhadap badan. Kalau zakat fitrah itu namanya adalah zakat badan awak. Itu maksudnya badan setiap nyawa yang hidup sampai tenggelamnya matahari menjelang di akhir Ramadan, itunya wajib membayar zakat. Jadi sampainya lah tenggelam matahari lah nampak bulan masih duit orang nak takatwa, wajibnya membayar zakat fitrah. Itu namanya zakat badan namanya itu. Kalau zakat mal, kalau haratu awak lah sampai sanisab, lah sampai hole, itu namanya zakat mal. Jadi itu penjelasan terkait dengan definisi zakat itu menurut syarak. Jadi ada menurut logat, menurut bahasa, dan ada menurut logat. Wa furidat zakatul mali fi sanati tsaniyati minal hijrah ba'da sadaqatil fitri. Bila itu difardukan, diwajibkannya zakat mal itu, zakat mal difardukan pada tahun yang kedua dari hijrah sesudah diwajibkannya sedekah fitri. Jadi zakat fitrah itu namanya sedekah fitri. Dia mungkin acok macam-macam buat zakat fitrah atau disebut dengan zakat fitri. Zakat fitri nama itu. Ya dulu orang nama anak si fitri namanya. Fitri itu barasiah, suci. Itu. Jadi kalau tanya mana dulu kewajiban zakat fitrah dibandingkan zakat mal, lebih dulu difardukan zakat fitri atau disebut dengan sedekah fitri. Karena sesungguhnya zakat fitri itu difardukan sebelum Id, dengan 2 hari pada tahun yang kedua, ia pula itu hijrah itu.
Wa wujibat fi thamaniyati asnafin minal mal. Nah, kemudian zakat mal itu sendiri akan diberikan atau didistribusikan kepada asnaf salapan. Jadi ada surah At-Taubah ayat 62 Allah disebut Allah Ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa ibnis sabil fi sabilillah. Jadi faridatan minallah. Jadi ada penjelasan yang asnaf salapan ko tadi. Jadi ada mulai dari fakir, miskin, amil, mu'allaf, gharimin, hamba sahaya, ibnu sabil, dan fi sabilillah. Nah, jadi itu penjelasan terkait dengan asnaf salapan tadi. Itu tuh ada orang masuk kategori fakir, ada masuk kategori miskin, ada amil yang bertugas, ada mu'allaf. Mu'allaf tuh orang non muslim baru masuk Islam, masih perlu dijinaan anu hati. Itu dia giahnya zakat. Kemudian gharimin, orang ngambutang untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan pokok. Kemudian rikab tu budak hamba saya. Dewa nak do budak tu sekolah leh. Dole lah dimerdekakan sadoi. Misalnya orang itu meninggal sekian sebelum hari raya, itu dia masih wajib bayar zakat. Ini meninggalnya jam berapa? Jam berapa dia meninggalnya? Sebelum sholat Id. Apakah masih di bulan Ramadan? Masih. Ya, wajib. Oh, dia wajib. Ya, wajib. Contohnya pokoknya sebelum tenggelamnya matahari masih duit tetap bayarkan. Tapi dia udah nggak ada fitrinya, udah nggak ada. Tidak apa-apa, kan orang yang hidup di bulan Ramadan sebelum tenggelamnya matahari di akhir Ramadan. Ya. Lah apa? Awak masih di kini kau keluar lah. Kau masih di kini gua. Aku lah lewat lah tenggelam matahari lebih Ramadan tu indah lah. Suruh tunda mati setelah lu. Pokoknya awak yang masih hidup di bulan Ramadan sampai tenggelamnya matahari di akhir Ramadan. Iya. Lah, awak kan kini masih duit bang. Dia sesuatu mengkonya awak mengeluarkan zakat fitrah, dapat dimulai di awal-awal Ramadan boleh. Kalau ancaknya kan di akhir-akhir Ramadan menjelang Idul Fitri. Jadi didistribusikannya adalah kepada asnaf salapan. Yang diwajibkan itu jenisnya ada namanya naqdaini. Naqdaini kok ameh dan perak. Itu zakat mal, bukan zakat fitri. Kemudian wal an'am, hewan ternak. Aduh anwa ternak awak sekian kepemilikannya, ini ada ukurannya. Wal qut, tanaman-tanaman pokok yang mengenyangkan. Contohnya dewa nak mengenyangkan dewa apa? Padi. Itu. Dewa ada gandum juga. Jaguang dengan ke? Jaguang. Jaguang bare. Jaguang bare. Yo padi itu bare. Padi itu. Padi itu kan kesabur sawah. Ya padi itu adalah sebelum ditumbuk. Itu padi namanya. Kalau ada ditumbuk, tumbuknya menjadi bare. Kemudian alai tamar. Kemudian inap.
Ada anggur, ada kurma. Dewa le ada anggur dewa. Enggak. Hah? Karambi itu nak makan pokok dewa tu dah. Karambi. Ada anggur tu lu nama tumbuh sekong ke dah. Kurma le mau tumbuh sekong. Buah dulu. Hah? Tumbuh ada buah dah. Tumbuh lagi pindah buah. Nak cocok udara Jawa tu dah. Udara nak cocok. Mangko memang adono tumbuh-tumbuhan itu nyo berdasarkan udara di daerah setempat. Cocok di tempat lain, belum tentu cocok di tempat awak lain. Kadang-kadang kan perbedaan antara awak rantau ko jodare beda tu. Udara berbeda kok padang panjang di Bukit Tinggi berbeda. Jo padang Priaman kau. Gandum. Gandum dia kan termasuk makanan pokok tu. Kalau gandum tu kan hampir yang standar je bareh. Termasuk kot makanan pokok yang mengenyangkan. Ayo. Li samaniyati asnafi minan nas, untuk 8 asnaf dari manusia. Jadi ada kata-katanya dari manusia, nana manusia nana dia. Nak ka nak ka bangunan doh, kalau awak memberikan kebangunan itu wakaf. Wakaf awak wakaf awak sekian karung simin. Kemudian awak bayinfa awak kasih contoh surau jadi sedekah. Tapi kalau yang zakat tu untuk manusia, dan untuk bangunan dah. Itu nak zakat. Kalau zakat kau mengentaskan kemiskinan, untuk biaya makannya, biaya beli baju untuk manusia. Kalau kamu saji kau cukup awak surau berinfak sedekah atau wakaf. Bangunlah contohnya aratum boko untuk kuah, untuk baliasi, balialai. Maka basi ke surau ini kalau banyak surau yang saji basi. Dia tak lu ada apa basi? Kena nak kok. Mereka lah flu ya. Sana basi. Baliasi suak. Nanti kalau lali kuai wak. Jadi kadang-kadang awak basi asyik je demam ada. Gambar rajin. Nyo besok kau pakai asyik syariah saya masukan infak ke kota infak. Kadang-kadang infak wah ni lain. Sehingga tak bayar lo beli asyik beli beli lampu ya. Yo di Padang di kota-kota lah basi. Ditambah jamaah was dia lain, agak ramis dia lain, apa sih mana? Itu ramah lah sih angkau. Lah sih, pokoknya di pokok lah kan, musajid kadang lah sih itu dingin. Iyalah, itu agak kuat deh. Nah adanya pulihan yang tak ada orang duit orang buat bisa lah tanya tu. Asal tentu. Agak di Pagadang lo anu awak ni. Jadi Sarawak sikit tinggal di lain. Ya bisa je awak beli lah sih. Jadi ampek dah. Sedih-sedih. Di lampu tu pakai jendela lah itu. Lampu nak belum mau jendela. Dah ada awak di musajiko sancanca kapan paralu sajadah ko na lambu itu yo bana lambu sajuk wa dalam sanang nangka semayang awak nangka memakai awak nama Rasulullah suah dinikmat awak ya nampunyu awak nama menjago awak lo dah ada sama-sama berniat Jawa atau di naian anu ko Noyan sampai jelek kata lo ada buat lagi kira tu. Tengah. Yo lo tengah dia nak guna. Dekat tinggi. Yo tentu yo. Aselo.
Nah, kau di payuan lah dulu. Nyo kadang-kadang ambona memang asli itu gak murah flu lo. Ada besar sawah orang kampung. Asik pun angin sepois. Angin. Tapi kau dia asli mau kaku aja kalau tadi dia sajuk ada senang. Lalu ada. Tunggu dari maghrib sampai isya. Apa ada pokoknya bahan angka sanang wak di surau, angka nyaman wak sajua, wak. Bahasa lu surat penduang ya. Iya. Masih sudah penuang. Iya. Kemudian wa yakfuru jahidu wujubiha. Orang yang menyangkal atau membantah wajibnya zakat maka dia dihukumi kafir. Jadi siapa macam nama semua doh zakat doh. Jadi posisinya adalah posisi kafir, orang nan ingkar, orang nak anggan, orang nak namu, orang membantah, orang yang menolak, nyu ingkari nak do tu do. Orang yang seperti itu diberikan tempatnya disebutkan adalah orang yang kafir. Jadi nak namu padahal itu rukun Islam. Kalau rukun berarti orang nan mengingkarinya dia jadi kufur, kafir. Wa yakfuru jahidu wujubiha. Jadi kalau ada orang membangkang, ada yang membantah atau yang ingkar terhadap kewajiban zakat, semua kafir nama itu. Karena memang semua dibantah lo solat atau kafir lo nama. Wa yuqatalul mumtani'u an adaiha. Diparangi orang nan anggan tu, nak mau berbayi tu, diparangi tu dulu. Sahabat Nabi yang tak tu, Abu Bakar Siddiq, mana nak mau lah ditului nak mau hero, keringkang je, melawan je. Pernah disebutkan ni sekolah, kama fa'ala Siddiqu radhiyallahu anhu. Pernah diparangi di bawah pasukannya, sianan melawan tu, sianan anggan tu, sianan nak namu, sianan membantah. Nak dolai diperangi, dituri de Abu Bakar Siddiq dibawa untuk jadi sianan kerengkang langsung dijemput. Wa tu'khadhu minhu, diambil paksa. Walam wa illam yuqatil qahran, walaupun you nak memelih, nak melawan orang tu, tapi harus dipungut. Atakah tu dulu sama khalifah Abu Bakar Siddiq. Kalau dia buat kan lai baca puit ke rumah, tu kan baru zakat fitrah. Cik-cik. Kalau nak zakat mal, nama nalah kayu, nama lano tu, kalau sama Abu Bakar, siapa melawan, siapa kerengkang, siapa membantah, siapa menolak, siapa anggan, siapa ramuh, langsung dijapui deh Abu Bakar Siddiq. Beliau benar dan turun tangan itu. Yo. Media apa kasihan lagi tu? Boleh kah fakir miskin? Fakir. Contohnya do fokusnya itu kan memberi ta'amu miskin, memberi anak-anak atau orang-orang miskin makanan. Kan masih ada sampai rumah war kampung aku ibu awaknya. Bagi makanan sehari yang mengenyangkan. Ada nama nilainya 20,000, ada 25,000. Tergantung dia awak lah. Dia awak barang makan awak sehari dalam mengenyangkan. Kadang kalau orang membeli ke pasar kan mahal. Ya. Kalau dia awak mungkin makan sepiring makan tu bisa jadi dia awak nilai 10,000. Atau awak makan 2 kali 10,000 tambah 10,000 20,000. Ya. Misalnya kalau barang dia ada bahan. Kan bar itu kali dimakan aja tu mah. Tapi senilai senilai tapi nyo ndak bareci ene kali makannya tu ditambah lo setimbang. Dia boleh sambal beli. Dah ada dibeli bare pada sambal nasi kan ada nasi itu nyala betanak. Dia gila nasi dia wa amu bazir lo beko. Iya. Sambal pokoknya memberikan ta'am miskin, makanan
yang mengenyangkan bagi orang miskin. Nah, bagi fidyah itu adalah bagi orang tua renta yang tak tahu puasa. Kalau duduk kaji mah tak tahu puasa le, kemudian sakit berat, nyo masih muda baru umurnya mungkin 20 tahun. Tapi sakit itu sakit bakal panjangan. Nak kata lo gede nyo bawa puasa doh. Tapi dilarang di dokter. Dilarang di dokter. Dilarang dokter poso. Punya poso, kalau poso bekoko nuko je penyakit kena lain lah, do saran dari dokter nggak ada. Tapi dia tetap bayar. Fidyah. Dia tetap bayar puasa. Kalau nyotu renta ada poso deh ada. Dia hamil misalnya. Kalau yang hamil nyo tetap wajib puasa. Tetap bayar. Tetap. Bayar fidyah juga. Bayar fidyah itu tergantung khawatir terhadap sia. Kalau seandainya contohnya nyo hamil, kemudian nyo khawatir terhadap anaknya gitu kan, keselamatan. Kalau ada kekhawatiran terhadap anaknya sekalian itu qada dan puasa. Sudah merayaannya dulu poso dia ya. Lah sudah malayan tuh menyusuan tuh loh. Kalau seandainya ade ya sesudah tuh. Pokoknya ketika nyolah kalau puasa, nyo bayi apa suelek. Itu beda kalau wanita hamil atau melahirkan atau apa lah, itu menyusui itu barangkali menyusui itu masih taluk ya tidak. Bagi kira kalau seandainya nak taluk ganti di hari lain. Nyoba faman kana minkum maridon au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Sianan sakit, masuk definisi sakit itu tadi, itu hamil itu tadi. Masuk nak melahirkan. Kalau nyo nak puasa pada saat itu, nyo tetap wajib mengganti di hari lain. Itu utama dulu. Kalau yang fidyah, wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Nah, fidyah tu orang nak taluk puasa. Siapa nak taluk puasa? Dua lah tu. Pertama nyo tuo nak taluk de puasa lain. Kemudian yang kedua, inyo sakit barek. Kecek dokter iko penyakit ko peluang sembuh ko tipis mah. Bayar fidyah tu. Bayar fidyah terhadap anak orang yatim, orang miskin yang ada di kampung awak. Dan fidyah itu boleh dibayarkan ke masjid atau surau kalau seandainya di lingkungan kita nggak ada orang miskin. Kalau dibayaran ke surau bisa ke ambil ke panitia. Nam panitia tadi nyo bagi lo bagi lo ke orang fakir. Kalau masjid yang bisa dialurkan ke mana? Iya, bisa disalurkan ke tempat lain. Jangan beko dia gihan berfidyah tu fidyah dia belakiknya lo beli ase kau lihat tak? Orang bayar fidyah dia ada belinya dia pengurus kasih ndak nyontua makanan orang miskin. Ya, waktu bayar ke surau atau ke masjid itu kan wak lafazkan. Ayo wak lafasan. Jadi harus ada lo panitia, Tapi kalau bayar boleh ada, tapi kalau untuk fidyah silahkan ta'amu miskin. Orang miskin. Tajibu ala kulli muslim. Nan zakat ko tadi wajib kepada setiap muslim. Kalau zakat ko dari orang kafir lah. Orang kafir nyoba zakat lo, itu mungkin sumbangan namanya. Walaupun dia miskin. Walaupun dia miskin lain lo jadi lain. Kalau kau kewajiban mengeluarkan zakat lo, mengeluarkan. Kalau miskin tu nama narimo. Tapi kalau zakat fitrah, walaupun dia miskin, sepanjangnya hartanya berlebih dari nanya makan, tetapnya wajib membayar. Zakat fitrah, nyo kan dua zakat ko, zakat mal. Zakat arato, cik lain zakat fitrah.
Dan zakat fitrah kau disebut dengan zakat badan. Mau dia miskin, tetapnya wajib membayar zakat. Keluarnya. Amalan zakat fitrah. Maksudnya bro, awak memberikan ke non muslim Ya. walaupun dia miskin itu Biar miskin dah. Nak ada urusan awak akan bayar dah. dia orang muslim. Harus ke orang muslim. Kalau awak akan bayar zakat, orang nak karigih itu adalah orang muslim. Kalau non muslim itu tidak ada nama, tapi kalau mu'allaf lah masuk Islam, itu asal sapan tu. Contohnya nyolah baca syahadat. Bukti baca syahadat apa lah do surat keterangan masuk Islam mereka di kantor kuat. Dua nyo. Nah, tu wajibnya menerima tu. Daripada orang lain lo magi dia putih ke pindah lo kamu lihat. Nah, seandainya dia mu'alaf, seseorang itu mu'alaf tapi dia kaya, apa dia wajib juga menerima? Sepanjang imannya masih dia khawatirkan, inyo kayo tapi nak perlu piti. Kalau kayo kan hari dia nak piti Tapi kalau nyo kayo, kemudian nyo mu'alaf, tinggal magi kaji je lagi ilmu je lagi Ayo. Sabau yang mu'alaf ko tadi, beko datang orang magi piti, bumbu aja piti tu, masuk Islam lah, pindahlah cakap. Mongko dijina nanti dengan dana zakat. Tapi kalau nyo kayo piti awak tu dianggap anu je. Istilahnya magiah garam kalawi nama itu. Tapi kan definisi kayu itu kan wajar lihat. Mungkin masih ada kebutuhannya untuk nyoba raja, kemudian memperkuat. Ya, kalau nyo berkecukupan, meskipun demikian, tapi yang jelek, kalau seandainya kalau ndak wak perhatian nyo melalui zakat, beko dikhawatirkan pulo. Tapi kan besaran dana zakat wak ko untuk itu kan senek loh ya. Sementara nyo berkecukupan, nyo dan dikhawatirkan itu kan ada hadis mengatakan kadal fakru ayakuna kufra. Dikhawatirkan kalau bangsa itu nyo bisa menyikapi belia. Dek nak do peti namanya do bumbu ada orang. Keimannya masih jinak baru masih istilahnya para lunjung buat. Nah, itulah bentuk perhatian Islam terhadap mu'allaf. Jadi mu'allaf menjadi perhatian dalam bentuk mereka diberikan hak untuk menerima zakat. Kita masuk aja amil tu sendiri sepanjangnya bertugas, waktunya disediakan wapornya kayu ada masalah, ada jalan. Ini waktunya nyo penggunaan untuk mengurus mengelola itu. Kalau nak fakir kan jalan tadi nak miskinnya lah jalan. Jadi mu'amil mu'allaf memang tidak disyaratkan bana fakir atau miskin itu. Tapi tentu setidaknya perlu dikonfirmasi lah. Kalau dia contoh piti je miliaran mu'allaf kau. Atau lagi piti gak sejuta. Tapi sebagai bentuk perhatian nak aja dikonfirmasi kenyo tu. Ditanya lagi kenyo. Kau apa berhak mah butuh apa betul? Tak ada cik. Ambo ilmu je lagi ya. Berarti didatanglah ungku, datang ustaz untuk memperkuat iman itu bentuk perhatian Islam terhadap mereka. Lah, jadi nan wajib mengeluarkan zakat ko adalah setiap muslim walaupun ghairu mukallaf, walaupun nyolong gadang leh. Nah, kalau nyolong gadang harat tuai lah cukup sanisab. Nyo kene tapi lah pitilah banyak ada ndak itu? Ada. Iya, anak sianu kira lah dia aja perusahaan dia baik. Ayo para artis-artis tu. Walaupun nyo kecil, nak do disyaratkan kalau zakat sekian lo balik ini ndak. Jadi kalau untuk zakat mau nyo kecil mukallaf, alun mukallaf lah silahkan saja tetap wajib dia membayar zakat. Walaupun dia belum balik. Siapa akan membayar zakatnya? Walinya. Dia tong de wali harap tuai. Contoh anak bertiga. Kau nak kau lo celo perusahaannya, YouTuber lo. Banyak lo pitih hedape. Masuk lo ke rekening. Dia tong de ayah
Oh, kau ada tu anak kau perlu wajib lo zakat kau dibayar zakat dek wali Kau anak kene udah anak 5 tahun baru. Karena dua je tu menjadi endorse menjadi anu kan, menjadi bintang iklan. Oh nyamti sampai lo nisabnya, sampai halnya, maka wayah metongan keluar lo dana zakat dari harta mereka dia. Ya kan beda. Harta anak aku harta ayah. Kalau seandainya anak aku tadi lah adolo menghasilkan pitih. Nah, jadi tidak disyaratkan gadang kalau semayang yo. Kalau semayang ni nyo nama ngarajuan. Nyo nak kamu baca, ini mengeceknya pandai lah. Tapi kalau yang zakat harap tu nanatih namu punyuinyo, dia tong lo wajib lo dibayarkan zakatnya. Wa kharaja bil muslimil kafiril asli. Jadi tidak wajib orang kafir ya zakat tau. Tapi di ajaran tampil lain tu, agama lain tu cuma dulu dia zakat tapi nak zakat namanya dah. Orang kaget tu. Orang kaget tu kan ya program tu. Program tapi ya dulu bahkan lebih gadang ada orang kalau orang Kristen tu sumbangnya tu kadang-kadang awak 2,5% nya mungkin kadang-kadang 10% ya. Muslim itu dia menyantunin orang miskin tapi Muslim itu enggak masalah. Ya itu kan pemberian kemanusiaannya tidak ada masalah. Tergantung lo dia agama awak mana terima dari nyonya bagi kapanti dia tu tidak ada masalah terima lah. Dia nak boleh terima dia babi kawak tu dia nak yang terima tu. Ada yang babi lo dan kawak. Oh iyo, itulah kalau dipelajari akan kau dia awak kadang-kadang kewajiban awak masih anggan orang lain 10% dari keluarnya itu. Itu loh. Tapi namanya berbeda. Tapi kalau awak membaca kaji awak pinyo tak zakat nama itu dah. Jadi kalau orang kafir tidak wajib dia untuk membayar zakat doh. Walaupun sesudah itu nyo Islamnya nyo baru kini masuk Islam. Nyo kayo gua. Harato yang sebelumnya masuk Islam kau nak wajib dia keluar zakat dah. Setelahnya masuk Islam kini setahun lo setelah tu dia tong harato baru nyo wajib membayar zakat lah. Tapi sebelumnya masuk Islam apakah dia tong dah? Oh dibayar-bayar lo di kada-kada lo indak. Dia kada-kada itu dah. Nyo baru mulai setelah nyo membaca 2 kalimat syahadat. Berarti ini harus ngitung haratonya Awal Islam sampai 1 tahun berikutnya. Kini Ramadan kini nyo membaca kalimat syahadat. Ramadan biswa lah cukup 1 tahun. Dia tong harato Jadi hartanya yang sebelum Muslim itu gimana? Akan tetap dia tong harato nanyo miliki sebelum Muslim tetap dia tong seluruhan kan masih harato yo mak. Nan wak maksud tadi adalah sebelumnya nyo kalau kayu yo ko ala sampai je ni sampainya lo Muslim dolai. Ndak wajib dah. Setelahnya lah Muslim baru mulai dihitung. Ya maksud saya kan Kak, dia kan udah Muslim. Ya. Sementara hartanya banyak sebelum Muslim. Itu masih boleh digunakan. Ini ada masalah kalau harato nyo tu. Nyo lah Muslim mau nyo harap sebelumnya Muslim dapat dia nyo. Nah jalan itu kan tetap menjadi harato nyo. Tetap dihitung. Ketika nyo Muslim, berarti kan kepemilikannya kan hilang lah. Kecuali bercakap aja maknya Muslim, jamaah harta dan lagi sekian nama-nama menjadi punya lah. Kok sebelum Muslim harta aku setelah Muslim dah bisa anda. Nampak ko elai piti dapat petinya, piti halal. Lah, halal kalau seandainya dah halal sebelumnya, bisa jadi dia dipisahan. Contohnya kiranya ke arah tuwe dapat denya anu ko dari judi ke sadue. Artinya zakat indah. Zakat ko yang didapatkan dari penghasilan yang halal. Lah, ko ayam dia nak kuku lah. Kira ada zaman. Lewat. Lah, itulah dulu. Jadi syaratnya adalah Muslim wajib membayar. Ya lah boh ya. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.